Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yusei Shoukan ni Makikomaru Kedo wa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Kaito mendapatkan pertemuan yang tidak terduga dari Raja Kerajaan Hydra yang sedang menyamar. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan kencan dari Kaito dan Fate yang nampaknya ini cukup berjalan aneh sih. Karena bukannya terlihat seperti kencan, itu lebih mirip seperti Kaito mengasuh Fate gitu. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke hari terakhir Kaito di Kerajaan Hydra. Seperti biasanya di pagi itu, Kaito pun menemui sang kakek Raja Hydra untuk mengobrol satu sama lain. Ya, walau memang Kaito merasa dia itu cukup pegel saat dengerin sang kakek itu ngomong, tapi nyatanya dia kesana buat ngobrol tiap hari. Gue nggak tahu sih apakah Kaito itu punya firasat kalau kakek ini adalah cewek yang lagi nyamar atau gimana. Tapi memang si Kaito itu ke tempat kakek ini tiap hari. Nah, pas sang kakek juga dikasih tahu sama Kaito kalau ini adalah hari terakhirnya di Kerajaan Hydra, sang kakek pun nampak sedikit murung. Namun ada perkataan nggak terduga yang keluar dari mulut kakek ini. Di sini dia itu ngomong apakah Kaito mau jadi suaminya saja atau tidak. Nah, kakek ini ngomong hal tadi dengan bahasa yang sedikit rancu. Jadi Kaito ngiranya kakek itu malah mau ngejodohin Kaito sama cucu perempuannya. Karena MC kita ini juga agak so cool, Kaito tuh bilang nih kalau mungkin dia akan memikirkan hal itu jika suatu hari nanti mereka bertemu lagi. Ya, gue tahu sih kalau pastinya si Kaito itu cukup seneng pasti jodohin sama cucu kakek ini. Yang mana sekarang pacarnya Kaito aja udah banyak banget dan kayaknya dia itu masih mau nambah lagi deh. Coba aja kalau Kaito tahu wujud asli kakek yang diajak bicaranya ini adalah gadis mermaid atau putri duyung, wah kemungkinan udah diembat juga tuh jadi pacarnya. Tapi terlepas dari itu semua, akhirnya Kaito dan sang kakek pun langsung berpisah. Saat Kaito ingin balik ke penginapannya, Kaito tuh sempat dihampirin sama Seiya, sang dewa bencana yang lagi nunggu dia. Katanya sih dia mau traktir Kaito atas bantuannya telah membujuk Dewa Fate dan atas permintaan maafnya lagi karena bersikap kasar kepada Kaito saat pertama kali mereka bertemu. Tapi di sini, Seiya itu nggak terlalu bisa mengungkapkan hal tadi dengan baik teman-teman, sehingga pada awalnya mereka berdua itu sempat salah paham. Ya, Seiya ini tipikal cewek yang tsundere kayak gitulah. Udah kayak cewek yang bilang terserah aja di dunia nyatanya kita gitu. Jadi ya memang dia itu susah banget buat diajak ngomong apalagi sama Kaito. Udah bawaannya males aja tuh Seiya ngomong sama Kaito gitu. Tapi pada akhirnya sih mereka pun sempat singgah di sebuah restoran dalam Kerajaan Hydra untuk makan bersama nih. Oh iya, karena Seiya ini adalah dewa yang sering kerja di belakang layar, jadi dia itu nggak terlalu dikenal sama umat manusia. Makanya Seiya juga nggak perlu pakai lagi sihir penghambatan identitas untuk beraktivitas di dunia manusia. Bahkan nampaknya nih nggak ada yang kenal sama Seiya juga pas di restoran itu. Namun keblaknya, Seiya itu malah ngebawa Kaito buat makan di restoran yang cuma nyediain makanan pedes aja. Udah gitu Seiya juga pesen makanannya yang pedesnya level 100 teman-teman. Lu bayangin aja kalau lu makan gacoan yang level 5 aja udah bikin bibir doer. Nah, ini dia tuh malah pesen level 100 gitu. Udah nggak ada duanya deh selera cewek yang satu ini. Pantas aja pas tempo lalu dia ngasih cemilan nih kepada Kaito, isinya itu cuma kue pedes semua teman-teman. Dan kurang enak lagi. Oh ya, dalam pertemuan di antara keduanya juga, Kaito juga mengetahui sedikit tentang kemampuan dewanya Seiya nih. Dikatakan Seiya itu bisa memutuskan nasib buruk atau kemalangan seseorang. Misal, pas dia tahu ada anak yang lagi bawa kue dan ada sedikit bau kemalangan di dalam dirinya, Seiya itu tahu hal tersebut teman-teman, dan dia bisa memutus nasib malang tersebut dari gadis tadi, sehingga mungkin nasib malang dari gadis tadi yang akan jatuh dan kuenya itu akan hancur bisa terhindari gitu. Tapi sebagai dewa, Seiya itu sebenarnya nggak terlalu bisa semena-mena untuk mengendalikan takdir seperti Dewa Fate, karena memang dia hanya bisa melihat dan mencium kemalangan dari seseorang aja. Tapi dia itu nggak bisa memprediksi nasib sial yang hendak menimpa orang tersebut. Ya, intinya kekuatannya itu sangat terbatas lah. Setelah selesai makan bersama, akhirnya mereka pun pulang ke tempat masing-masing. Dan pada esok harinya, Kaito pun langsung pulang ke mansion Lilia. Sementara itu Fate, Seiya, dan Heart masih harus melapor kepada Chronois. Makanya mereka itu nggak bisa nganterin Kaito ke Symphonia. Ya, datang itu diantar, tapi pulangnya itu nggak diantar. Nah, tepat saat memasuki mansion Lilia, Kaito pun langsung disambut oleh Lilia, Zeke, dan Luna Maria. Kaito langsung disambut sama dua pacarnya loh. Tapi anehnya pertanyaan pertama mereka yang dilontarkan kepada Kaito itu adalah apa sih Kaito itu temenan sama Raja Hydra atau enggak gitu. Tentu, Kaito pun kaget dengan hal itu. Lagi pula dia juga
nggak temenan sama Raja Hydra yang katanya itu berwujud gadis kecil dari ras mermaid. Dia itu hanya temenan dengan kakek tua, Seiya sang dewa bencana, dan Heart sang dewa cinta itu saja gitu. Tentu hal itu membuat lega mereka semua. Pasalnya Kaito memang masih berteman sama dewa sih, tapi setidaknya kali ini dia nggak temenan dan bawa relasi dengan raja kerajaan Hydra gitu. Padahal ya kita tahu sendirilah, kalau kakek tua yang ditemui sama Kaito tadi adalah raja dari kerajaan Hydra itu sendiri, yaitu Laguna Dia Hydra teman-teman. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Tepat di pagi itu Kaito pun sedang lihat latih tanding antara Aoi dan Hina. Kita tahu kalau selama dalam dunia Trinia ini, Aoi datang ke sekolah sihir untuk mempelajari sihir elemen tanah. Karena katanya sih dia sangat pandai menggunakan sihir elemen tersebut. Sedangkan Hina pandai menggunakan sihir penguatan fisik. Ya maklumlah, sebelumnya dia itu adalah atlet. Jadi ya wajar aja, fisik adalah hal yang paling menonjol dari gadis ini. Ceritanya nih Aoi itu udah ngebuat sebuah golem baru dan dia itu ingin Hina untuk menguji kemampuan golem barunya itu. Makanya dia ngajak Hina buat latih tanding. Ketika itu Aoi pun langsung mensummon golem miliknya nih. Dan di sini Hina juga bersiap dengan sihir penguat tubuh miliknya. Awalnya juga si duel itu berjalan cukup seimbang, di mana baik Hina dan golem milik Aoi itu saling berbalas serangan teman-teman. Tapi ternyata golem milik Aoi itu nggak mudah dihancurkan sama pukulan Hina yang sudah diperkuat. Jadi lama-kelamaan energi Hina juga habis dan bisa ditetapkan kalau Aoi menjadi pemenang dari latih tanding sekarang. Tentu Aoi pun langsung bahagia karena baru pertama kali ini dia bisa mengalahkan Hina. Nah, katanya sekarang dia juga ingin mencoba kekuatan golem barunya untuk melawan Bell atau behemoth peliharaan Kaito gitu. Pada awalnya si Bell itu cukup males untuk melakukannya, tapi karena Babang Kaito udah memintanya, akhirnya Bell pun mau juga. Tapi di sini nih, Kaito mengingatkan Bell untuk tidak berlebihan dan jangan sampai menggunakan semburan petir mulutnya untuk melawan golem milik Aoi gitu. Kalau sampai Bell melakukan hal tadi ya bisa-bisa mention Lilia atau mungkin kerajaan Symphonia ini cuma tinggal nama aja. Namun gregetnya nih golem milik Aoi itu malah bisa dikalahkan sama Bell dengan sekali pukulan aja teman-teman. Tentu hal itu membuat Aoi jadi sedikit kena mental. Ya memang, kekuatannya itu masih belum sampai pada tahapan melawan hewan legendaris seperti Bell. Namun memang dari mereka bertiga sekarang, Kaito lah yang paling kuat sih. Meskipun Kaito itu dianggap sebagai beast tamer atau penjinak hewan gitu teman-teman. Tapi monster-monster yang Kaito jinakkan itu sangatlah kuat. Bahkan dewa dan raja iblis aja bisa dijinakin sama Kaito. Itulah betapa mengerikannya pandangan mereka berdua terhadap Kaito nih. Ketika selesai latih tanding, mereka pun langsung minum teh bersama karena memang Luna Maria juga sudah menyiapkan beberapa teh untuk mereka minum. Mereka udah berlatih keras dan maklum saja jika mereka itu kelelahan gitu. Terutama bagi Aoi dan Hina yang katanya sudah kehabisan mana. Tapi nih ketika itu Aoi dan Hina pun langsung disembur sama Lin, anakan naga putih dari Kaito. Dan anehnya nih, rasa lelah dari Aoi dan Hina itu langsung pulih kembali teman-teman. Tentu hal itu sangat aneh. Bahkan baik Luna Maria dan Lilia yang gak sengaja melihatnya juga jadi kaget. Kenapa Lin bisa melakukan hal semacam itu? Padahal Lin sendiri hanya anakan naga putih biasa, bukannya individu spesial seperti Bell gitu. Nah, melihat situasi itu mereka berdua pun jadi curiga sama Kaito nih. Mereka tahu kalau Kaito pasti melakukan sesuatu yang aneh-aneh lagi kepada Lin. Karena udah ditodong begitu, Kaito pun mengakui nih kalau sebelumnya dia tuh pernah memberikan Lin buah dari pohon dunia. Dan gak hanya itu aja, katanya Kaito juga ngasih makan Bell dengan gerusan sisik dari Magnawell sang Raja Naga. Makanya juga Bell itu semakin kuat sekarang ini. Tentu Lilia pun langsung memarahi Kaito karena hal tadi. Dia juga berkata nih, sebenarnya Kaito itu ingin menjadikan kedua hewan peliharanya sekuat apa gitu. Sampai dia itu memberikan mereka makanan dengan hal-hal spesial gitu. Namun pada akhirnya si amarah Lilia terhadap Kaito itu reda juga ketika Kaito minta maaf kepada dirinya gitu. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Tepat saat itu Kaito pun sedang mengunjungi rumah dari Dr. Vier karena sekarang dia juga harus mendonorkan darahnya lagi untuk kesehatan Noir. Tapi tentu di sini Vier juga sedikit mencampur darah Kaito dengan darah yang lain. Karena kalau enggak Vier itu bisa kalap dan nyosor Kaito lagi seperti yang terakhir dia lakukan. Ingat, bagi seorang vampir meminum darah sama seperti memuaskan gairah mereka. Jadi ya bahaya sih kalau Noir itu nggak diawasin. Pas minum darahnya Kaito bisa-bisa jadi gila juga tuh. Panel cerita pun berpindah ke hari 20 bulan cahaya. Tepat hari ini Kaito akan mengajak Alice buat makan bersama. Ya sebelumnya Alice juga kan minta imbalan makan mewah bersama dengan Kaito gitu. Dia sudah kerja keras pas di kerajaan Hydra, maka dari itu Kaito juga nggak keberatan untuk memberikannya imbalan ini.
Namun nih, tepat pada saat mereka ingin menuju restoran, tiba-tiba aja baik Alice dan Kaito langsung terteleportasi ke sebuah ruangan serba putih teman-teman tanpa ujung. Saat itu juga terdapat seorang wanita dengan 10 pasang sayap putih terbang di atas mereka. Wanita itu juga berkata kalau waktunya telah tiba. Di sini Alice pun berteriak kepada Kaito untuk mundur sejenak dengan suara yang sangat panik nih. Tapi hal itu percuma saja karena wanita yang berada di hadapan mereka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Alice. Dengan satu ucapan mantranya saja, Alice pun langsung diliputi oleh sebuah cahaya lalu menghilang entah kemana gitu. Tentu Kaito pun terkejut dengan hal itu. Pasalnya Alice adalah makhluk terkuat yang ada di dunia ini. Tapi wanita itu dapat dengan mudah menyingkirkan Alice dari dimensi yang dia buat gitu. Di sini Kaito juga tahu nih kalau kekuatannya itu nggak mungkin bisa mengalahkan wanita tadi. Namun dia pun tetap berteriak protes karena wanita itu membuat Alice menghilang dari sini. Mendengarkan hal itu, sang wanita pun berkata kalau Kaito nggak perlu khawatir karena dia tidak menyakiti Alice. Dia hanya memindahkan Alice ke tempat yang jauh dari sini, tepatnya 10.000 km dari sini supaya Alice itu tidak menghalangi rencananya. Di sini sang wanita pun sempat memperhatikan Kaito secara seksama selama beberapa menit dan ketika itu juga sang wanita pun berkata lagi kalau Kaito itu cuma manusia biasa ya. Tidak tampan, tidak kuat, dan memiliki potensi yang biasa-biasa saja. Tapi kenapa dia dalam tanda kutip nih, shallow vernal, sampai tertarik kepada manusia seperti Kaito? Tentu, setelah mendengarkan sarkasme dari wanita ini, membuat Kaito jadi bingung sebenarnya apa yang diinginkan sama wanita ini. Namun tepat saat itu juga, sang wanita pun langsung mengarahkan pandangannya ke atas dari dimensi yang dia buat. Dia juga berkata, kalau dia tidak menyangka Alice akan kembali secepat ini. Dia tahu kalau memindahkan Alice ke tempat yang jauh saja, gak mungkin bisa menghambat Alice. Tapi, yang membuatnya tidak menyangka lagi adalah kekuatan Alice untuk bisa menerobos dimensi yang dia buat. Tepat ketika itu, langit-langit dari dimensi itu langsung pecah dan Alice pun muncul dari sana. Setelah itu Alice pun membuka topeng opera miliknya lalu mengucapkan sebuah mantra nih. Mantranya berbunyi seperti ini teman-teman. Hatiku berputar menjadi armorku. Hatiku berputar menjadi pedangku. Hatiku berputar menjadi sayapku. Bila hatiku meledak, menenun ikatanku, Haketon Keires. Seketika itu pula, ledakan cahaya besar langsung menyelimuti dimensi yang dibuat wanita tadi. Dikatakan itu adalah sihir yang dilancarkan sama Alice dan merupakan full powernya Alice teman-teman. Dan katanya sih itu bukan sihir dari dunia Trinia, melainkan sihir yang berasal dari dunia di mana Alice itu dilahirkan dan tumbuh besar. Sihir ini bisa mengubah keteguhan hati dari penggunanya menjadi senjata. Ya mirip-mirip seperti buff gitulah teman-teman. Nah dari situlah terjadi baku hantam yang cukup menakjubkan di antara Alice dan wanita yang menjebak mereka dalam dimensi putih ini. Ketika itu, dengan kekuatan dewa yang katanya hampir nggak bisa dikalahkan, sang wanita pun menembaki Alice dengan laser cahaya yang tidak bisa dihindari. Tapi nyatanya Alice bisa menghindari semua tembakan laser tadi dengan cukup mudah teman-teman. Nah di sini terungkap juga nih kalau salah satu kemampuan Alice adalah meniru kemampuan orang lain yang sudah pernah dilihatnya teman-teman. Waktu itu Alice sempat meniru kemampuan dari Fate untuk bisa membaca takdir lalu menghindari semua tembakan cahaya yang dilancarkan kepada dirinya. Di sini Alice juga sempat meniru kemampuan dari Lilywood untuk menumbuhkan pohon dunia dalam usahanya menghalangi serangan dari wanita tadi. Bahkan Alice juga meniru kemampuan dari wanita dewa ini lalu membuat sebuah dimensi kecil yang baru atau mungkin lebih sering kita kenal sebagai domain expansion dalam anime JJK gitu. Karena Alice sudah menirunya, jadi dimensi Alice dan dimensi wanita itu saling bertabrakan teman-teman. Namun gregetnya nih, kalian tahu ya, kalau pertarungan sedahsyat tadi itu, di mana Alice ngeluarin full powernya untuk melawan dewa ini, itu bisa berhenti loh gara-gara Kaito teriak sama Alice untuk menghentikan penyerangannya. Karena memang katanya sih, Kaito sudah membaca isi hati dari wanita dewa ini melalui sihir simpatinya. Dan sihir simpati Kaito berkata nih, kalau wanita ini gak bermaksud menyakiti mereka. Sontak, ketika mendengarkan hal tadi, membuat sang wanita jadi tertarik sama Kaito. Dia tidak menyangka kalau Kaito punya hati dan jiwa yang seputih itu, sampai-sampai Kaito itu bisa melihat hatinya dia gitu. Nah, di sini sang wanita dewa pun memperkenalkan dirinya sebagai Eden gitu. Lalu dia juga berkata dia akan menilai Kaito lagi nanti karena memang dirinya itu udah mulai tertarik kepada Kaito, anaknya yang paling berharga. Ya, awalnya si Eden ini atau Makina nganggep kalau Kaito itu cuma manusia biasa dari dunia yang dia ciptakan. Tapi sekarang setelah ketemu sama Kaito sendiri, pikirannya pun langsung berubah nih dan malah menganggap Kaito adalah manusia spesial ciptaannya. Entah nih, apakah Eden akan mengembalikan Kaito ke bumi lagi atau apakah nantinya dia akan merelakan Kaito tinggal di dunia Trinia gitu. Kita nantikan aja di part selanjutnya.
dan pembahasan ini pun berakhir. Oke, mungkin itulah pembahasan singkat untuk Yusha Shokan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.